Syekh Ahmad Ad-Dardir dalam Nazam Al-Kharidatul Bahiyah mengatakan mukhalifun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihil aliyah wal fi'li فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة مخالف للغير dia Allah mukhalifun berbeda lil ghairi bagi lainnya. Artinya berbeda dengan seluruh makhluknya ini, berbeda dari segala sesuatu daripada alam ini. Alam adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Semua itu ciptaan Allah. Maka Allah yang menciptakannya tidak sama dengan yang diciptakannya tersebut. Mukhalifun lil ghairi wahdaniyah. Dia Allah memiliki sifat wahdaniyah. Artinya tidak ada sekutu baginya. La syarika lahu fi dzati aw sifatihil aliyah, baik pada zatnya atau pada sifat-sifatnya yang agung. Zat Allah tidak menyerupai segala ciptaannya. Zat Allah bukan benda. Zat Allah artinya haqiqatullah, hakikat Allah. Beda dengan ketika kita katakan zat manusia, maka yang dimaksud tubuhnya. Yang dimaksud apa? Tubuhnya, raganya atau fisiknya. Tapi bagi Allah ketika disebut zatullah, bukan dalam makna fisik, bukan dalam makna tubuh atau badan atau raga, tapi makna zatullah ay haqiqatullah, hakikat Allah. Mukhalifun lil ghairi wahdaniyah bidzati aw sifatihi al-'aliyyah wal fi'li, juga dalam perbuatannya tidak ada sekutu bagi Allah. Sifat-sifatnya dan perbuatannya, sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat tubuh. Allah Maha Suci dari gerak dan diam, Maha Suci dari berkumpul atau terpisah, Maha Suci dari naik dan turun, Maha Suci daripada duduk atau berdiri, suci daripada tempat dan arah. Allah bukan benda, maka sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Rasulullah, dan itu wajib kita imani. Tetapi makna sifat-sifat itu semua yang disandarkan bagi Allah bukan dalam makna sifat benda, bukan dalam makna anggota badan. Nah, ini yang dimaksud wahdaniyah
fi dzati aw sifatihil adiyyah. Wal fi'li juga dalam perbuatannya. Perbuatan Allah Maha Suci daripada bersentuhan, Maha Suci daripada al-mubasyarah atau al-mulamasah, bersentuhan. Maha Suci daripada gerak atau diam. Fi'il Allah atau perbuatan Allah bukan perbuatan benda-benda, bukan seperti pada makhluknya. Fattaksiru laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Fattaksiru maka pengaruh atau sesuatu yang memberikan pengaruh, taksir. Memberikan apa? Pengaruh, asar, bekas. Laisa illa kecuali bukanlah kecuali bahwa itu apa? Lil wahidil qahhari jalla wa ala. Kecuali itu adalah milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, Maha Suci. Nah, jadi asar itu atau bekas atau pengaruh itu bukan diciptakan oleh sesuatu. Hakikat yang memberi taksir adalah Allah. Seperti api, api taksirnya atau asarnya pada api panas. Nah, asar pada api yang panas tersebut bukan ciptaan api, tetapi ciptaan Allah. Nah, ini yang dimaksud fattaksiru laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Api tidak menciptakan panas pada dirinya, tetapi hakikat api dan sifat panas atau asar pengaruh panas yang ada pada dirinya itu semua ciptaan Allah. Nah, ini dia. Fattaksiru laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Makanan tidak menciptakan sifat mengenyangkan oleh dirinya, tetapi sifat mengenyangkan atau asar daripada makanan itu tadi mengenyangkan. Pengaruh dari makanan itu apa? Bikin orang kenyang. Nah, kenyang pada kita itu bukan ciptaan makanan, tapi hakikatnya kenyang pada diri kita itu adalah ciptaan Allah. Betul itu asarnya, tapi yang menjadikan asar adalah Allah. Paham tidak ini? Pengaruh makanan yang kita makan bikin apa ya? Bikin kenyang. Tetapi makanan tersebut tidak menciptakan sifat mengenyangkan oleh dirinya. Asarnya betul dari makanan, tapi taksirnya itu adalah hakikatnya dari Allah, bukan dari makanan tersebut. Nah, dapat dipaham tidak ada? Wa may yaqul bit-tab'i aw bil-'illah. Siapa orang berkata bahwa asar itu dengan tabiat atau ciptaan tabiat, bukan ciptaan Allah. Aw bil-'illah, atau siapa orang berkeyakinan bahwa akibat itu atau asar atau pengaruh itu adalah ciptaan daripada sebab, bukan ciptaan Allah, fadzaka kufrun 'inda ahlil millah, maka itu adalah kekufuran. 'Inda ahlil millah ay 'inda ahlil Islam, menurut umat Islam, akidah Islam menetapkan itu adalah kufur. Siapa orang berkeyakinan bahwa pengaruh kenyang pada makanan adalah ciptaan makanan itu sendiri, bukan ciptaan Allah,
maka ini orang dihukumi kafir. Siapa orang berkeyakinan bahwa sifat panas pada api atau asar pengaruh panas pada api adalah ciptaan api itu sendiri, bukan ciptaan Allah, maka ini orang dihukumi kafir. Nah, ini yang dimaksud fattasiru laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala wa man yaqul bi tab'i aw bil illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Nah, pegang teguh ini akidah Rasulullah, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kesimpulannya bahwa apapun segala sesuatu selain Allah, segala sebab dengan segala akibat-akibatnya, semua itu adalah ciptaan Allah. Akibat itu bukan diciptakan oleh sebab, tetapi ciptaan Allah. Sebabnya dan segala akibatnya itu semua ciptaan Allah. Kesimpulannya gitu tadi. Jadi segala apapun, segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Manusia dengan segala perbuatannya ciptaan Allah. Tahu dipahami nih? Segala sebab dengan segala akibat-akibatnya ciptaan Allah. Artinya apa? Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Ada orang makan kenyang. Ada juga orang kagak makan tapi tetap kenyang. Ada juga orang makan mulu kagak kenyang-kenyang. Ada orang di sini? Ada yang makannya sedikit, kenyangnya lama. Model siapa? Model Amar. Makannya sedikit, kenyangnya lama. Makanya kurus dia. Kecuali kalau kena cacingan ya. Ada yang sebagian hamba Allah, ada mereka yang makannya seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Ada itu. Bekal mondok kalau gitu utuh itu. Kalau kalian mondok modelnya kayak begitu, waduh, utuh itu bekal mondok sampai balik lagi. Bahkan ada sebagian hamba Allah yang dia seumur-umur kagak makan-makan. Itu ada dikisahkan dalam sebuah riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Tarikh Naisabur. Seorang perempuan karena mimpi dia makan dari makanan surga dalam mimpi, padahal sedikit seujung jari gitu lah dimakan, bangun dari mimpinya, bangun dari tidurnya. Setelah itu dia seumur-umur sampai meninggal nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah buang air besar, air kecil, buang air kecil kagak pernah, sampai kagak head lagi udah, kagak pernah ngerasain lapar, kagak pernah kehausan. Itu artinya bahwa asar itu atau pengaruh itu bukan diciptakan oleh makhluk, tetapi diciptakan oleh Allah. Makanan tidak menciptakan sifat mengenyangkan oleh dirinya, tetapi kenyang itu pada hakikatnya ciptaan Allah. Nah, jadi segala sesuatu, segala sebab dengan segala akibat-akibatnya hakikatnya ciptaan Allah. Nah, karena itu jangan berpangku tangan kepada sebab, karena sebab itu tidak menciptakan akibat. Seperti sakit misalkan, lalu berobat itu namanya mengerjakan sebab. Jangan berpangku tangan kepada sebab, karena yang menyembuhkan itu bukan obat. Yang menyembuhkan itu apa?
Siapa? Allah. Ada orang sakit kagak berobat dia sembuh. Banyak gak? Banyak. Allah yang menyembuhkan. Allah berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka yang menyembuhkan siapa? Allah. Ada orang sakit, dia berobat kagak sembuh-sembuh, malah tambah parah. Bahkan ada orang yang dia berobat malah mati. Ada nggak? Ada banyak. Sebaliknya ada yang tidak berobat dia sembuh. Itulah bahwa obat itu tidak menciptakan kesembuhan. Kita berobat hanya bagian daripada mengerjakan sebab, tapi jangan bersandar kepada sebab. Karena sebab itu tidak menciptakan akibat. Yang menciptakan akibat atau kesembuhan dari sakit itu adalah Allah, bukan obat. Wallahu a'lam.